Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, karena saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti online service kita. Selamat datang karena Anda adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengisi link yang ada di live chat kita, karena kami ingin terhubung dengan Bapak Ibu semua. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Minggu depan ibadah kita tetap lakukan secara online service di YouTube channel IFGF Padang jam 10 pagi. Kami berharap Bapak Ibu sudah mensubscribe YouTube channel kita dan mengikuti Instagram kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan gereja kita. Untuk adik-adik yang berumur 12 tahun ke bawah, kami mengajak untuk mengikuti online service kids di YouTube channel IFGF Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi. Selain itu ada juga iCare Kids. Nah, untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Lorika dengan nomor di bawah sini. Selanjutnya, iCare akan tetap berjalan sepanjang minggu ini, baik secara onsite ataupun online. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi iCare leader masing-masing. Buat Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam-jam kantor. Buat Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, kami mengundang untuk mengikuti doa malam kita setiap hari Selasa jam 7 malam via Zoom. Linknya akan dibagikan melalui WhatsApp grup IFGF Padang setiap minggunya. Nah, buat teman-teman kaula muda, jangan lupa ya, setiap Sabtu kita akan ibadah bersama via Zoom. Linknya akan dibagikan di WhatsApp grup IFGF TYC Padang. Buat teman-teman yang belum tergabung, dapat menghubungi koordinator kita, baik itu Yefron ataupun Kak Arni. Buat Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan buah sulung, dapat mentransfernya ke rekening atas nama IFGF GC Padang. Minggu ini akan dibuka kelas iGrow. Buat Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti kelas iGrow, dapat menghubungi Pastor Manalu atau sekretariat gereja pada jam-jam kantor. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang kami terima sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami memperoleh Tuhan sesuatu yang luar biasa dari ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang luar biasa hari ini. Karena saya percaya melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini akan ada berkat Tuhan yang menyertai Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu saling menyapa di kolom live chat kita, karena kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di tempat kita masing-masing. Enjoy the service! Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita mau memuji nama Dia. Haleluya Tuhan. Tuhan yang bertata, surga bumi pun sujud menyembah, termegah dan perkasa. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu, tak ada yang mustahil bagi-Mu. Puji Dia.
bersorak bagi Raja. Serukan kemenangan, serukan kemenangan, serukan kemenangan. Puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya. Puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertata, puji Dia, puji Dia selamanya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah perlindungan kami, Yesus. Haleluya Tuhan. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami teguh berdiri Tuhan. Haleluya.
semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Oh Yesus, Kaulah perlindunganku, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau luar biasa, Kau luar biasa. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang termulia. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, tak pernah Kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang bertemu kembali dalam ibadah raya pagi hari ini. Kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Dan ini waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa. Hari kenikmatan yang Kau sediakan bagi kami. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan secara bersama-sama. Meskipun di tempat yang berbeda-beda. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus ada bagi tiap-tiap kami. Sehingga seluruh waktu-waktu yang kami persembahkan di dalam ibadah raya ini untuk Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, waktu-waktu yang berharga di mana kami semakin mengenal Engkau lewat persekutuan kami dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, berkati kami semua, terutama saat firman-Mu diberitakan. Engkaulah firman hidup kekal itu, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasi sebagaimana biasa sebelum firman Tuhan diberitakan. Angkat Alkitab kita bersama-sama. Ucapkan, deklarasikan dengan suara yang terbaik bagi Tuhan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Haleluya, puji Tuhan. Kita fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Living in Freedom. Tema dan subtemanya sama seperti minggu lalu, bahkan ini part 2 dikatakan, bagian kedua, lanjutannya. Living in Freedom, ada kehidupan, ada kebebasan di dalam kehidupan. Hidup di dalam kebebasan. Dan subtemanya berbicara tentang the freedom, kebebasan. Mari kita baca langsung dari 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 22. Saya bacakan buat saudara, tapi saya mohon jemaat yang ada di rumah silahkan mengikuti dengan hati yang terbuka kepada firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 22, demikian firman Tuhan. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ayat 14. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat.
Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada yang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Petrus menulis surat ini untuk orang-orang percaya, menasehati orang-orang percaya yang ada di gereja Asia Kecil kala itu. Petrus mengingatkan agar orang-orang percaya mereka bertekun mengejar kesalehan, bertekun dalam pengenalan akan Kristus, bahkan berani menolak tindakan maupun pengajaran yang waktu itu nabi-nabi palsu mulai datang di tengah-tengah di mana orang-orang percaya berada di kawasan gereja Asia Kecil saat itu. Jujur, kita yang ada saat ini tinggal di tengah-tengah dunia ini juga menyadari seperti apa yang baru kita baca, kita dengar, kebenaran yang ditulis oleh Petrus, saudara yang kekasih, itu juga terjadi di tengah-tengah kita, itu juga ada di hadapan kita, itu juga kita dengar dengan telinga kita lewat medsos. Begitu mudahnya, dengan satu klik saja kita bisa melihat, bahkan kita bisa mendengar orang-orang tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Mereka mengumbar, mereka mempublikasikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang betul-betul bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan tidak ada rasa malu lagi. Mereka berani mempublikasikannya. Untuk itulah apa yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat di gereja Asia Kecil ini juga berlaku buat saudara dan saya. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh apa sih sesungguhnya yang firman Tuhan mau hari ini buat kita. Tadi dikatakan freedom, ada kebebasan. Tapi kita membaca sepertinya tidak ada kebebasan dari surat Petrus yang kita baca. Pagi hari ini firman Tuhan mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan yang sejati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemerdekaan atau kebebasan yang sejati bukan berarti hidup tanpa aturan sebebas-bebasnya. Hidup tanpa aturan atau hidup semau gue. Justru kita harus hidup sesuai dengan aturan yang diberikan Sang Pembebas kita. Apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita, maka kita juga wajib mengikuti aturan atau perintah yang diberikannya buat kita. Saya percaya semua orang merindukan kebebasan, mencari kebebasan. Untuk itulah kita mendengar, mungkin saudara bisa lihat di Google juga. Amerika terkenal dengan sebuah patung, namanya patung Liberty. Itu melambangkan suatu kebebasan, bebas dari satu tekanan atau penindasan, saudaraku. Tapi kabar baiknya buat saudara dan saya, bukan hanya patung Liberty, lebih daripada itu. Dikatakan ada sebuah monumen yang menjulang di atas sejarah, yang menawarkan kebebasan rohani bagi orang-orang yang diperbudak di mana saja. Monumen itu adalah salib tempat Yesus tergantung 2000 tahun yang lalu. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan menerima kebebasan yang sejati. Kebebasan di dalam Kristus tidaklah sama dengan kebebasan ekonomi maupun kebebasan politik. Luar biasa, saudaraku.
Apa sih sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan? Minggu lalu itu sudah dibahas, ada 2 poin. Pertama dikatakan kemerdekaan itu bukan berarti kebebasan. Artinya kemerdekaan itu bukan untuk kita isi dengan keinginan diri kita sendiri. Tapi kebebasan itu adalah untuk hidup di dalam kerajaan Tuhan, dan tentu akan ada hukum yang berlaku sesuai dengan kerajaan itu. Jadi bukan kita dimerdekakan, bukan untuk kita bebas mengisinya dengan hawa nafsu keinginan diri kita sendiri. Yang kedua dikatakan kemerdekaan yang bertanggung jawab, berintegritas. Ya, dikatakan kemerdekaan itu artinya kita tidak boleh lagi kembali kepada yang menjajah atau yang menguasai kita. Kita harus bisa menjalani kemerdekaan kita dengan hidup bertanggung jawab, bahkan berintegritas. Artinya kemerdekaan itu harus kita isi dengan kehidupan yang bertanggung jawab, di mana setiap perkataan, setiap ajaran kita sepadan dengan apa yang kita lakukan. Itu maksudnya. Dan pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melangkah ke poin yang ketiga, lanjutan dari minggu lalu, tapi poin yang pertama pagi hari ini kita akan dengarkan. Kemerdekaan itu dikatakan harus dipertanggungjawabkan dengan cara hidup yang berintegritas. Tapi bukti dari pertanggungjawaban kita, hidup berintegritas itu harus ada. Apa itu? Yaitu adanya perubahan kehidupan kita. Ada perubahan. Kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca, di ayat 10 dikatakan, ayat ini dibuka dengan kalimat yang mengatakan mereka yang mengikuti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan dirinya. Kata hawa nafsu di sini adalah itu dimiliki, dipegang, dihidupi oleh seseorang yang degil hatinya. Orang yang gak bisa diajar, keras kepala, self-willed dikatakan, dia miliki. Dan di ayat 13 mengatakan mereka mabuk dalam hawa nafsu. Di ayat 14 menegaskan dosa-dosa yang mengikat kehidupan mereka seperti nafsu jinah. Jadi lebih lagi dispesifikkan, lebih lagi dijuruskan bahwa nafsu, yang ikatan nafsu yang mereka miliki, dosa yang berulang-ulang dilakukan, itu yang diangkat di dalam 2 Petrus 2 ayat 10-22, dikatakan itu nafsu jinah. Jadi dikatakan mereka seolah-olah gambaran dari orang-orang yang sudah dimerdekakan. Mereka sudah dimerdekakan. Makanya Petrus menasehati orang-orang yang sudah percaya di gereja Asia. Namun mereka dikatakan tetap hidup dalam hawa nafsu dosa mereka. Bahkan dikatakan tidak jemu-jemu melakukannya. Jadi seolah-olah hidup mereka tanpa perubahan. Tidak ada perbedaannya dari hidup yang baru dengan hidup yang lama dikatakan. Jadi mereka sudah dibebaskan tetapi masih diperbudak oleh hawa nafsu mereka sendiri. Nah, itu bukanlah kemerdekaan. Kemerdekaan itu artinya tidak ada lagi yang mengikat, bebas. Tidak ada lagi yang menjajah, baik itu hawa nafsu diri sendiri dikatakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jujur realitanya banyak orang-orang percaya, orang Kristen hidup seolah-olah masih dalam perbudakan. Kenapa? Salah satunya karena masih memberontak, tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, menolak dan mempertahankan dikatakan kehidupan lamanya. Jadi sering berpegang pada dosa-dosa yang dulunya mengikat kita, berasal dari kerajaan kegelapan. Padahal kodrat kita yang baru sudah ada. Kodrat baru kita hidup di dalam kodrat kedagingan yang lama kita.
Sehingga kita masih tertarik pada dosa, bahkan menjadi terikat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kirbat yang baru harus diisi dengan anggur yang baru. Kalau kirbat baru diisi dengan anggur yang lama, maka kirbat itu akan robek dikatakan. Atau sebaliknya. Jadi hal yang pertama kita perlu kembali kepada Tuhan yang menebus hidup kita. Saya menemukan hal apa yang harus kita pegang sungguh-sungguh hari-hari ini untuk kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati, kebenaran yang memerdekakan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang utama adalah mari belajar menerima dan menghargai keselamatan yang sudah kita terima. Percayai keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus buat saudara dan saya itu benar adanya, sempurna buat saudara dan saya. Sejak saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dalam hidup saudara dan saya, dikatakan itu adalah tanda bahwa kita lahir baru, kita sudah menerima keselamatan. Dan paket keselamatan itu yang perlu saudara dan saya tahu dan pahami dan hidupi. Di dalamnya ada pengampunan dosa. Dosa kita sudah diampuni dengan sempurna. Dikatakan dosa hari ini, dosa yang lama, dosa saat ini, dosa yang akan datang, Dia sudah ampuni. Bagian kita hidup mengerjakan keselamatan itu. Maka apa yang dijanjikan, pengampunan dosa kita sempurna itu bagian kita. Tidak perlu diragukan lagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi nggak ada lagi yang perlu diragukan. Artinya harusnya kita benar-benar melangkah itu dengan bebas. Tidak ada satu kaki yang terikat lagi. Karena dikatakan Yesus sudah benar-benar memerdekakan kita. Kamu benar-benar merdeka dikatakan. Kita disalibkan bersama Kristus. Di Galatia 2 ayat 20. Jadi pengampunan dosa saudara dan saya bagi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya itu sempurna. Sifatnya kekal. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Ada pengampunan dosa yang membuat kita tidak perlu tertuduh lagi. Lalu dikatakan paket keselamatan itu juga bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pembenaran itu adalah sebuah anugerah, bukan oleh perbuatan baik saudara dan saya. Kalau perbuatan baik saudara menjadi ukurannya, tidak satu pun yang layak untuk dibenarkan. Jadi apa yang perlu kita pegang? Keyakinan yang teguh bahwa kita sudah dibenarkan, bagian dari keselamatan yang sudah kita terima. Orang-orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus, dia memiliki kuasa dan berkat Allah. Kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kuasa untuk menghardik setiap kecemaran-kecemaran yang ditawarkan oleh dunia di sekeliling kita. Ada kuasa ketika orang benar itu berdoa, dikatakan doa orang benar sangat besar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika saudara terombang-ambing, saudara berdoa, maka Roh Kudus akan meneguhkan hati saudara. Karena orang benar itu tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Di dalam keselamatan, saudara dan saya sudah menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roh Kudus mengubah akte kelahiran saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Apa maksudnya? Kalau kita tahu kita anak-anak Allah, identitas kita sebagai anak-anak Allah, saya yakin untuk kita melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah, kita nggak bisa, kita nggak akan kuat melakukannya lagi. Kalau saudara dan saya yakin bagian dari keselamatan itu bahwa saudara sudah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Apalagi dikatakan, kita diberi regenerasi hidup. Dikatakan firman Tuhan, saudara adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemerdekaan yang sejati dalam Kristus dibuktikan dalam kehidupan seseorang percaya yang terus mengalami perubahan. Ingat, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada satu perubahan yang lebih baik, ada satu peralihan menjadi lebih baik, ada arah yang berganti. Dulu mungkin arahnya selalu melenceng dari kekudusan, tapi ketika dia lahir baru, dia ciptaan baru, dia berganti arah. Arahnya selalu berjalan di dalam terang Kristus. Amin. Lahir baru itu dikatakan sekali seumur hidup. Tapi perubahan hidup, metanoia, perubahan pikiran, itu harus berlangsung terus menerus. Itu harus bertumbuh. Bagaimana dia bisa bertumbuh? Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kekristenan adalah kematian pada keinginan pribadi dan kebangkitan ke dalam hidup yang baru. Nah, kehidupan yang baru itu dikenali pada pikiran-pikiran. Kita kenali dengan pikiran-pikiran kita. Bagaimana caranya? Orang-orang yang hidup baru, pikirannya itu senantiasa memikirkan Yesus Kristus sang penyelamat hidupnya. Pikirannya tidak dikuasai lagi oleh ide-ide kedagingannya. Itu tandanya. Saudaraku, makanya dikatakan metanoia, perubahan terus-menerus. Apanya yang dirubah? Pikiran kita itu yang terus berubah menjadi baru. Sehingga kita bisa menyatu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Jadi satu-satunya cara untuk kita menguburkan jati diri kita yang lama adalah melalui kuasa Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Jadi orang yang lahir baru, dia akan terbuka kepada tuntunan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang diberikan tinggal di dalam diri kita akan menghidupkan, menguatkan kita dengan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan. Sehingga saudaraku, otomatis meskipun kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, tapi kita nggak mau lagi mengikuti keinginannya. Tapi kita hidup mengikuti keinginan Roh. Allah adalah Roh, kata firman Tuhan. Amin. Matius 5 ayat 48 berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna berarti kita menjadi dewasa. Terus disempurnakan, menanjak menjadi dewasa. Kenapa perlu dewasa? Kenapa perlu perubahan hidup? Sedikit saja saya bukakan. Kristus, sang mempelai pria kita, dia segera datang menjemput mempelai wanitanya, gereja Tuhan yang dewasa. Gak mungkin Kristus menikah dengan yang bayi. Itu saja, sedikit saja. Artinya perlu pertumbuhan, perlu perubahan hidup. Bukti kita sudah menjadi dewasa rohani. Dan itu bisa karena itu paket dari keselamatan yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan tiap-tiap orang yang percaya kepada namanya.
Kita hidup dalam kemuliaannya untuk memenuhi panggilannya. Jadi komplit saya katakan keselamatan itu. Karena itu mari belajar menghormati, menghargai keselamatan yang sudah kita terima. Kita dimuliakan sebagai orang yang terpanggil dalam kemuliaannya. Seharusnya saudara dan saya hidup dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatan. Itu yang Allah inginkan. Kita hidup takut dan gentar untuk mengerjakan keselamatan. Setia dan taat, menyembah Dia dan bergantung kepada Tuhan. Dan kita memenuhi panggilan Tuhan. Melakukan pekerjaan baik. Kita ditebus, kita dipanggil, bukan tidak melakukan apa-apa. Ada satu tujuan yang mulia. Firman Tuhan dikatakan, saya teringat dikatakan di Roma 1 ayat 16. Dikatakan, Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di dalamnya ada kebenaran Allah. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, saya katakan di awal, apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita percaya, apa yang harus kita hargai adalah keselamatan. Kita sudah terima itu. Untuk itu kita jangan bermain-main lagi dengan keselamatan itu. Karena ada panggilan yang mulia yang Tuhan sediakan buat saudara. Kita perlu menyebarkan berita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Untuk itulah saudara dan saya ditebus, dibenarkan, hidup baru dikatakan, dimuliakan untuk memenuhi panggilan Allah yang tertinggi. Karena keselamatan yang disediakan bukan hanya buat saudara, tapi buat semua orang. Bagaimana keselamatan itu sampai kepada semua orang? Itu dikerjakan oleh orang-orang yang sudah merdeka. Karena kalau belum merdeka, bagaimana mungkin dia mengatakan kepada orang lain ada kehidupan yang mengandung kemerdekaan yang sejati, yaitu dari Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, yang hidupnya memiliki tanggung jawab, dijalani dengan penuh integritas, dibuktikan dengan perubahan hidup menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kekudusan, karena Allah Bapa kita kudus. Itulah yang bisa dipakai Tuhan secara maksimal untuk mengatakan kepada setiap orang, kepada dunia di sekeliling kita, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terimalah, di dalamnya ada kebenaran yang memerdekakan kita, benar-benar merdeka. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Terakhir saya sampaikan, ada satu ilustrasi dikatakan, Meltrotter itu adalah seseorang yang paling mengerti akan makna kehidupan di dalam Kristus. Dulunya ia dikatakan sampah, mungkin paling busuk dari sampah. Kenapa? Karena dia terikat dari satu kehidupan dosa lama, yaitu terikat minuman keras. Suatu kali dia pulang ke rumahnya, dia menemui anak gadisnya, putrinya sedang sakit keras. Dia menghampiri putrinya, bukan membawa putrinya ke dokter. Yang dilakukannya adalah membuka sepatu putrinya, lalu dia pergi menjual sepatu itu dan uangnya untuk membeli minuman keras. Setelah itu dia kembali ke rumah, dia menemui putrinya sudah meninggal. Dan itu membuat pukulan berat bagi dia sehingga dia ingin membunuh diri. Dia berjalan, dia pergi ke Danau Michigan. Di Chicago dikatakan. Tetapi dalam perjalanannya, ketika dia menyeberang jalan, dia mendengar suara pengeras seperti orang yang sedang berkhotbah di sebuah gedung. Dia tertarik, lalu dia berbalik dan dia masuk ke dalam gedung itu. Betul, ada seorang pengkhotbah yang sedang berbicara tentang Yesus Kristus yang menerima semua orang, termasuk orang-orang berdosa, termasuk seperti Meltrotter. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat saudara mendengar firman Tuhan siang hari ini, saudara masih mengalami satu keterikatan. Kabar baiknya, datanglah
kepada Yesus Kristus, Sang Penebus dosa umat manusia. Akui segala dosa dan kejahatan pelanggaran saudara. Tangannya terbuka buat saudara. Dia akan mengubah hidup saudara yang tidak berarti di tengah-tengah dunia ini menjadi berarti di tangan Dia. Dan Dia akan pakai saudara menjadi orang yang menyelamatkan banyak orang bagi kemuliaan namanya. Jadi orang percaya yang hidup dalam kemerdekaan yang sejati tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsunya, tapi dia diperbudak oleh aturan atau perintah Sang Penebusnya, Sang Penyelamatnya, yaitu Yesus Kristus. Menjadi budak Kristus itu enggak sama dengan hamba. Budak Kristus dulus, kita mengalami sukacita, mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan kepada kami. Roh Kudus, Kau menolong kami semua yang sudah mendengarkannya. Hidupkan firman-Mu itu di dalam loh hati kami, Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang ada di dalam kami. Biar firman-Mu membebaskan kami benar-benar merdeka. Sebab firman-Mu berkata, anak memerdekakan kami benar-benar merdeka. Tuhan, biarlah itu nyata dalam kehidupan kami. Mulai hari ini tidak ada lagi ikatan dunia ini yang menghalangi langkah kami benar-benar menjadi milik Kristus. Memiliki kemerdekaan yang sejati. Hidup memuji, menyembah Tuhan. Hidup di dalam percaya kepada firman Tuhan. Hidup melakukan pekerjaan baik sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.